Nah, manisnya pas, asinnya juga pas. Assalamualaikum everyone, ketemu lagi dengan saya Madam Jundi. Bagaimana kabar kalian? Semoga senantiasa sehat dan jangan lupa berbahagia. Hari ini saya mau berbagi resep tentang bubur. Bubur adalah salah satu masakan kesukaan keluarga saya. Udah bikinnya mudah, cari bahannya pun juga gampang didapat di mana-mana dan murah. Beberapa teman masih sering bertanya kepada saya bagaimana membuat bubur yang enak, praktis dan ekonomis. Nah, ini yang ekonomis ini yang nanti akan saya bagikan melalui resep sederhana saya ini. Mengapa begitu? Karena sekarang di masa pandemi ini kita harus lebih kreatif, mempergunakan, memaksimalkan barang-barang di dapur untuk menjadi sebuah kudapan yang terasa lebih spesial untuk keluarga kita. Agar kalian bisa tahu hasil akhirnya nanti, untuk itu silahkan pantengin channel ini, ikuti sampai selesai biar tahu step-stepnya sehingga kalian nanti bisa langsung praktek sendiri di rumah. Oke, agar kalian bisa mengetahui hasilnya nanti, silahkan pantengin channel ini, ikuti step-stepnya dan jangan skip hingga tayangan ini selesai. Oke, yuk kita mulai berkreasi di dapur. Ini adalah bahan-bahan yang saya siapkan untuk pembuatan bubur merah. Saya menyiapkan dua bahan. Jadi saya tambahkan beras di sini, ini ada ketan dan ini beras. Kenapa begitu? Karena kadang-kadang saya merasa akan ketan nanti jadinya agak liat atau gimana gitu ya. Sehingga saya sering mencampur beras untuk pembuatan bubur merah. Tetapi kalau kalian ingin full menggunakan ketan juga nggak apa-apa, suka-suka. Kalau ingin menggunakan full beras juga nggak apa-apa. Atau perbandingannya terserah ya. Jadi istilahnya suka-suka. Dan menurut saya juga sama enaknya begitu. Saya juga siapkan dua jenis santan. Jadi dua jenis santan, yang ini yang encer, yang ini yang kental. Yang encer ini sama kental itu memang berbeda fungsinya nanti. Untuk yang encer saya akan gunakan untuk merebus ini beras dan ketan, sementara untuk yang kental ini akan saya gunakan membuat areh gitu. Lalu menggunakan ini gula merah, sekaligus saya tambah gula pasir. Kenapa? Kalau semuanya gula merah juga saya merasa kurang maksimal hasilnya, tapi juga sama-sama semua bergantung pada selera. Kalau kalian suka yang gula merah semua aja ya nggak apa-apa, tapi saya tetap memberikan sedikit gula pasir biar nanti rasanya tidak terlalu asin gitu ya. Makanya mengapa di resep ini saya tidak menggunakan garam, karena dalam gula merah ini sudah ada rasa asinnya begitu kuat, sehingga saya kurangi itu. Ini saya juga tambahkan yang namanya tepung maizena. Jadi untuk mengentalkan santan untuk dibuat areh nanti saya menggunakan tepung maizena, nggak banyak sih. Kalau kalian nggak punya tepung maizena bisa diganti dengan tepung beras. Lalu ini daun pandan wangi, ini menggantikan posisi vanili. Menurut saya ini jauh lebih enak, sehingga di sini saya tidak menggunakan vanil atau saya skip vanilinya itu gitu ya. Ada dua, karena yang satu akan saya buat untuk merebus ini beras, yang satu ini saya pakai untuk membuat ini arehnya. Oke, itu yang perlu disiapkan. Jangan lupa selalu menyiapkan bahan-bahan sebelum proses masak dimulai, biar nanti proses masaknya enak, cepat, dan juga maksimal. Tahapan berikutnya adalah kita akan langsung memasaknya. Oke. Ini saya sedang merebus santan encer ya. Jadi ini yang saya rebus dengan api sedang saja, jangan besar-besar. Lalu kita tambahkan pandan tadi. Saya kasih double dan pandannya biar enak. Kita tunggu sampai mendidih ya. Kita tunggu sampai mendidih. Kalau nanti sudah mendidih, dimasukkan yang namanya ketan sama beras tadi. Sampai diaduk-aduk biar tidak pecah. Karena santan itu sangat rentan. Gitu sedikit
besar saja apinya, itu santan bisa pecah. Kalau santan pecah, hasilnya juga nggak maksimal, apalagi rasanya, sehingga seperti kita nggak memakai santan gitu. Tunggu sampai mendidih, baru kita akan masukkan ketannya nanti dan beras. Ini sudah mulai kelihatan tanda-tanda mau mendidih ya. Kita siapkan tadi beras sama ketannya. Kita masukkan, sudah mendidih kan? Oke, sudah mendidih. Kita masukkan. Ketan sama berasnya sekaligus dimasukkan. Jadi pertahankan api sedang saja dan jangan lupa sering-sering diaduk, khawatirnya nanti ini gosong ya. Tunggu sampai nanti betul-betul yang namanya beras sama ketannya itu sudah hancur, sudah mulai menjadi bubur gitu ya. Jangan lupa ini sesekali diaduk ya, ini sudah mulai kelihatan pecah-pecah ini. Nah, sekali diaduk biar tidak lengket di bagian bawahnya alias tidak gosong. Ini sudah mulai lagi ya. Tunggu beberapa saat lagi, kita akan masukkan yang namanya gula. Ya, sudah mulai pecah, kita bisa masukkan gulanya. Masukkan gulanya ya. Tetap diaduk, apalagi sudah mulai mengering gini atau mulai apa nih? Sudah mulai mengering nih ya. Tetap diaduk. Ini gula pasirnya. Ini sudah mulai set nih ya. Airnya sudah mulai mengering, tetapi ini butiran-butiran beras atau ketannya masih nampak ini, sehingga perlu ditambah santan. Saya siapkan santan kental ya, ini nggak banyak sih, hanya menambah sedikit aja. Jadi tetap kita aduk karena posisi sudah mulai mematang ini, dan airnya sudah tidak terlalu banyak. Kalau nanti tidak diaduk bisa jadi mengental di bawah, mengkristal di bawah, lalu gosong ya kan. Oh ya, sedikit cerita tentang bubur merah. Jadi bubur merah itu kalau orang Jawa itu menjadi sesuatu makanan yang sering disajikan untuk acara-acara khusus. Biasanya untuk acara selamatan anak itu sering ada tambahan menu bubur merah gitu ya. Apakah itu kelahiran anak atau mungkin ulang tahun anak, itu orang Jawa sering, atau keluarga Jawa sering menyajikan bubur merah ini. Jadi ini bukan sesuatu yang baru sebetulnya, cuman ada beberapa sebagian orang masih belum bisa membuat bubur ini, karena bisa jadi karena dalam keluarganya jarang menemukan atau jarang membuat jenis sajian ini atau jenis kudapan ini. Sebentar lagi nih, ini sudah mulai
mengering. Nanti udah ngering, kita matikan kompornya, lalu kita menyiapkan untuk arehnya. Jadi tadi kan saya tambah santan kental nih ya. Jadi kalau kalian ingin mengurangi santan atau bisa nambahnya dengan santan cair saja nggak apa-apa. Jadi tadi karena saya memiliki stok lebih dari santan, akhirnya saya tambah santan yang kental tadi. Lalu penambahannya sebetulnya juga suka-suka. Ada juga yang mereka suka bubur itu lalu encer gitu ya. Tapi ada sebagian orang nggak suka encer, sukanya dibuat agak kental aja ya. Suka-suka kembalikan ke selera masing-masing. Kalau saya ya sedang-sedang saja sih. Encer sekali juga enggak, kental sekali enggak. Begini tes rasa ya. Tes rasa itu ya ambil sedikit, kita cicip apakah sudah cukup. Bisa jadi karena ada selera yang berbeda sehingga resep yang sama pun bisa jadi harus disesuaikan dengan selera lidah. Oke, ini sudah selesai matang nih. Kita matikan kompor dan kita siapkan arehnya. Ya, ini adalah tahapan berikutnya. Saya siapkan santan kental ya, kita tuang di panci untuk membuat arehnya ya. Ini nyalakan api kecil saja, yang gede-gede. Jangan lupa dimasukkan, biarkan mendidih. Sambil menunggu mendidih, ini saya siapkan tepung tadi, saya kasih sedikit santan. Nunggu mendidih. Karena ini rasanya harus gurih, maka saya akan tambah sedikit garam. Ini saya tambah sedikit garam, ujung sendok saja. Jangan gede-gede, apinya kecil aja biar tidak pecah. Ini diaduk sampai tercampur rata. Tidak ada sisa-sisa tepung yang menggerindil di sini. Tunggu beberapa saat. Nah, itu sudah mulai mendidih. Oke, sudah mendidih ini ya. Saya masukkan. Ya, kalau sudah begini ngaduknya harus cepat. Kalau nggak gitu nanti bisa ini kosong. Jadi terus diaduk sampai kental dan nanti meletup-letup ini. Kalau sudah meletup-letup berarti indikasi ini sudah matang. Nah, ya ini sudah mulai meletup-letup. Oke. Sudah siap, kita matikan apinya. Ini ya, agak kental sedikit. Oke, berikutnya kita sajikan. Akhirnya masakan kita udah selesai, siap disajikan. Saya mau icip dulu, setelah itu nanti akan saya bagikan gimana rasanya ini ya. Bismillahirrahmanirrahim.
Nah, manisnya pas, asinnya juga pas. Tadi kan saya nggak nambah garam ya, sehingga menurut saya cukup. Tetap kalau kalian masih ingin nambah garam boleh sedikit aja. Oh ya, ini di bagian santan di atas atau arahnya kan gurih karena tadi tambah garam, tapi untuk buburnya tidak ada asin, manisnya cukup. Gula rasanya doa enak, ada tambahan tadi pandan, sehingga kalau kalian masak sudah ada pandannya, jangan ditambah vanili biar nanti rasanya biar tidak campur aduk. Cukuplah pandan, itu sudah cukup ya. Oh ya, satu lagi saya juga sudah berbagi resep ini di akun masak saya di Cookpad. Silahkan nanti kalian juga ngeklik di sana. Sudah banyak sekali resep yang saya simpan di sana. Semoga ini juga menjadi inspirasi kalian pada saat kalian membutuhkan beberapa jenis varian atau apapun namanya masakan, di sana masih sudah banyak tersedia. Oke, alhamdulillah akhirnya selesai tayangan hari ini, masak kita hari ini, bubur merah yang luar biasa, simple tapi rasanya nggak kalah dengan bubur premium gitu. Kalau kalian ngerasa bahwa tayangan ini bermanfaat, silahkan jangan lupa subscribe, like, dan komen. Insya Allah semua komen yang masuk akan saya respon secepat saya bisa, karena itu sebetulnya sebagai sebuah catatan buat saya untuk membagi kualitas tayangan saya atau di channel ini. Oke, silahkan tetap stay tune di channel saya. Saya akan bagikan tips dan trik serta resep berikutnya di video-video selanjutnya. Sampai ketemu, salam sehat, bahagia selalu.